Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis internasional. Yang pertama yaitu pengertian bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama yaitu menurut John D. Daniels pada tahun 2013. Bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yang kedua menurut Rachman and Hodges pada tahun 1995. Bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Yang ketiga menurut Griffin and Pustey pada tahun 1996. Bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Yang kedua yaitu tipe-tipe bisnis internasional. Umumnya, ada 4 jenis tipe bisnis internasional yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Di antaranya, yang pertama yaitu foreign trade. Jenis inilah yang seringkali dilakukan oleh sebagian besar negara. Jenis foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor-impor barang. Dalam kegiatan ekspor-impor, objek barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas atau visible physical goods, yaitu barang yang wujudnya kelihatan. Yang kedua yaitu trade in service. Berbeda dengan foreign trade yang objek jualannya adalah barang berwujud, trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible goods atau barang tidak berwujud. Contohnya adalah berbagai layanan jasa seperti hotel, asuransi, konsultan, perbankan, biro perjalanan, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu portofolio investment. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Portofolio investment sendiri adalah investasi dalam bentuk sekelompok aset termasuk transaksi dalam ekuitas, sekuritas seperti saham biasa atau sekuritas hutang seperti obligasi dan semacamnya. Yang keempat yaitu direct investment. Berbeda dengan portofolio investment yang menanamkan modalnya dalam bentuk sekuritas, direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu yang lama dari investor satu negeri ke perusahaan dalam negeri lain. Sehingga direct investment biasanya melibatkan dua negara sekaligus. Perusahaan yang telah menerapkan bisnis internasional biasanya cenderung lebih bisa bertahan di kondisi sulit. Itu karena pendanaan mereka bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri dengan menerapkan direct atau portofolio investment. Sementara perusahaan yang tidak mampu bersaing di pasar global, namun memiliki kinerja yang baik, ada kemungkinan perusahaannya bisa diakuisisi oleh perusahaan internasional yang dinamis dan bisa mengikuti perubahan kondisi. Yang ketiga yaitu manfaat bisnis internasional. Perdagangan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, termasuk di dalamnya adalah bisnis internasional. Seiring majunya teknologi, perdagangan internasional juga semakin pesat dilakukan, karena semakin mudahnya proses produksi dan transaksi. Adapun tujuan adanya perdagangan internasional sendiri adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, yang mana di dalam negeri itu sendiri kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Selain itu, beragam manfaat juga bisa didapat dengan adanya bisnis internasional, baik bagi perusahaan sendiri maupun bagi negara secara luas. Manfaat bisnis internasional bagi perusahaan. Bagi perusahaan, pengembangan menjadi bisnis internasional biasanya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
Bisnis internasional dapat bermanfaat untuk meluaskan pasar bagi suatu perusahaan. Hal ini membuat produksi barang bisa dilakukan secara lebih efisien, tanpa takut lagi jumlah hasil produksinya melebihi batas. Selain itu, dengan adanya perdagangan internasional, perusahaan juga dapat menjalankan beberapa mesin produksinya secara maksimal. Dengan begitu, meningkatnya produktivitas tentu mampu meningkatkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan lebih banyak. Manfaat bisnis internasional bagi negara. Selain untuk mengembangkan pasar dan memperpanjang umur perusahaan, bisnis internasional juga dapat berperan untuk membangun perekonomian negara. Bisnis internasional adalah pelaku dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Yang keempat yaitu cara-cara memasuki pasar global. Pada umumnya, ada 6 cara yang bisa dilakukan untuk bisa memasuki pasar global. Berikut di antaranya. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Ekspor sendiri masih terbagi menjadi dua, yaitu direct export dan indirect export. Direct export yaitu menjual barang atau jasa ke luar negeri dengan produksi sendiri. Sedangkan indirect export yaitu menjual barang atau jasa melalui beberapa tipe induk pangkalan eksportir. Ada beberapa kelebihan yang bisa didapatkan dari strategi ekspor. Salah satunya menghindari biaya pengaturan manufaktur di pasar luar negeri. Namun, strategi ini juga memiliki kerugian, yaitu biaya transportasi dan hambatan perdagangan internasional yang tinggi. Untuk mengatasinya, perusahaan bisa melakukan aliansi strategis untuk membentuk asosiasi dengan anak perusahaan pemasaran di negara tuan rumah. Yang kedua yaitu turnkey project. Turnkey project sebetulnya masih dalam lingkup aktivitas ekspor, namun dengan mekanisme berbeda. Turnkey project mempunyai mekanisme keahlian manajerial yang menangani kegiatan ekspor di bidang teknologi yang sebagiannya merupakan perlengkapan modal. Karena berkaitan dengan proyek teknologi, maka perlu melibatkan pihak kontraktor. Kontraktor ini ditugaskan untuk mengerjakan hal-hal seperti mendesain sebuah pabrik, menyuplai bahan mentah, dan menyediakan teknologi pemrosesan. Intinya, strategi ini hanya mengekspor kemampuan dalam pemahaman prosesnya saja. Strategi turnkey project memungkinkan bisnis internasional untuk terlibat ke dalam luar negeri, di mana ada kemungkinan larangan yang menyangkut investasi langsung dari asing. Kelemahannya, strategi ini memungkinkan secara tidak sengaja menciptakan kompetitor di masa yang akan datang. Selain itu, ada kemungkinan juga pengambil alihan pabrik oleh negara tuan rumah. Yang ketiga yaitu licensing. Licensing atau pemberian lisensi adalah pengaturan kontrak di mana lisensor atau pemberi lisensi menawarkan aset kepada lisense atau pemegang lisensi dengan imbalan royalti. Jadi ini memungkinkan penerima lisensi memproduksi produk pemilik lisensi untuk jangka waktu tertentu di pasar tertentu, baik secara eksklusif maupun non-eksklusif. Pemberi lisensi dari negara asal memberikan hak dan sumber daya terbatas untuk pemegang lisensi. Pemberian ini juga mencakup hak paten, brand, keterampilan manajerial, hingga teknologi. Dengan begitu, hal ini memungkinkan bagi pemegang lisensi untuk melakukan produksi dan penjualan produk serupa di negara tuan rumah. Contoh model bisnis seperti ini adalah Starbucks. Yang keempat yaitu franchising. Franchising adalah model bisnis yang berkaitan dengan jual beli lisensi dari sebuah perusahaan di suatu negara ke perusahaan di negara lain. Penjual lisensi tersebut disebut franchisor, sementara pembelinya disebut franchisee. Dengan kata lain, franchising merupakan suatu sistem di mana franchisee atau pemegang izin waralaba membayar royalti kepada franchisor atau pemberi izin agar mendapatkan hak untuk menggunakan merek dagangannya, menjual produk dan layanannya, dan menggunakan format dan sistem bisnisnya. Dibanding licensing, kontrak perjanjian franchising biasanya cenderung lebih lama. Sistem waralaba juga menawarkan paket
hak dan sumber daya yang lebih luas, yang biasanya mencakup sistem manajerial, peralatan, manual operasi, persetujuan lokasi, pelatihan awal, hingga semua dukungan yang diperlukan bagi pemegang izin waralaba. Biasanya model bisnis seperti ini bergerak di bidang kuliner, seperti McDonald's dan KFC. Yang kelima yaitu joint venturing. Joint venturing adalah pembentukan aliansi strategis gabungan dari beberapa perusahaan dari berbagai negara yang disatukan berdasarkan pembagian biaya dan risiko, pengetahuan lokal, dan mungkin juga pengaruh politik. Selain itu, ada 5 tujuan umum dalam strategi joint venturing ini, yaitu meluaskan pasar, berbagi risiko dan imbalan, berbagi teknologi dan pengembangan produk bersama, dan berbagi pemahaman peraturan pemerintah. Contoh strategi ini yaitu Indofood dengan Nestle. Yang keenam yaitu multinational corporation. Multinational corporation adalah perusahaan raksasa skala internasional yang berpusat di suatu negara dan memiliki kantor cabang di berbagai negara. Contohnya yaitu Adidas, Apple, Asus, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu manajemen contracting. Manajemen contracting adalah model bisnis yang berkaitan dengan aturan sebuah perusahaan yang menyediakan mekanisme manajemen dalam satu atau semua tempat kepada perusahaan lain. Contohnya yaitu Hotel Ritz-Carlton dan Four Seasons. Yang kedelapan yaitu marketing in home country by host country. Marketing in home country by host country adalah aturan di mana suatu negara yang disebut home country harus membayar, sedangkan host country atau negara pengirim akan memperoleh fee dari kegiatan bisnis tersebut. Contohnya yaitu Johnson & Johnson. Yang kelima yaitu hambatan dalam bisnis internasional. Secara lebih rinci, hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam menjalankan bisnis internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tarif bea masuk dan batasan perdagangan. Tarif ini merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap barang yang diperdagangkan untuk keluar masuk ke dalam negeri, baik barang impor maupun ekspor. Yang kedua yaitu perbedaan bahasa dan kultural. Bahasa merupakan alat komunikasi yang vital untuk menjalin relasi dan kerjasama di negara lain, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini tentu menghambat kelancaran bisnis internasional. Yang ketiga yaitu kondisi politik dan hukum undang-undang. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara tertentu juga bisa menghambat bisnis internasional, karena terbatasnya juga hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Selain itu, ketentuan hukum undang-undang yang berlaku di negara tersebut juga bisa membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Yang keempat yaitu hambatan yang berkaitan dengan operasional. Hal ini mencakup masalah operasional seperti transportasi atau pengangkutan barang, peraturan atau kebijakan negara lain, dan perbedaan tingkat harga upah.